alumni Universitas Trisakti, atau yang biasa kita kenal dengan HIKAT. Pertama, saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Dr. Simona Bustani, SHMH, selaku Ketua PSHKI, dan Ibu Ida Hairani, SHMH, selaku Ketua HIKAT. Selamat datang juga kepada Ibu Risti Wulansari, SH, selaku narasumber, dan Ibu Norma Mutalib, SHLLM, selaku moderator dalam kegiatan ini. Serta selamat datang kepada para peserta kegiatan Virtual IP Training Series 5 pagi ini. Sebelum memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita awali kegiatan ini dengan doa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kegiatan selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada host dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara pada kegiatan kali ini. Kegiatan ini akan diawali dengan sambutan dari Ibu Rahmita Dismayanti SHMH selaku perwakilan dari PSHKI, dilanjutkan dengan pembacaan CV dari Ibu Norma Mutalib SHLLM selaku moderator dalam acara ini. Selanjutnya, pemaparan materi dari Ibu Risti Wulansari SH mengenai keterkaitan dan pentingnya suatu brand pada bisnis waralaba di Indonesia. Berikutnya adalah sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh moderator. Dilanjutkan dengan penyerahan e-sertifikat oleh Ibu Nadia PG Jayadiningrat SHM Hum, perwakilan dari HIKAT. Dan yang terakhir adalah sesi dokumentasi dan penutupan. Baik, sebelum kita memulai kegiatan ini, akan ada sambutan dari Ibu Rahmita Dismayanti, SHMH, kepada Ibu Rahmita, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali melaksanakan acara IT Series yang diselenggarakan oleh HIKAT bekerjasama dengan PSHK. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk menghadiri acara webinar ini. Kepada narasumber, Ibu Risti Wulansari dan moderator Ibu Norma,
juga MC, saya juga ucapkan terima kasih atas kesediaannya. Dan juga peran para anggota HIKAT ya yang terus semangat untuk kita tetap bisa melaksanakan acara ini yang insya Allah continue seperti yang kita rencanakan sebulan 2 kali. Ya. Nah, saya mau bercerita sedikit tentang para narasumber, tentang HIKAT dan narasumber. HIKAT ini dibentuk atas dasar kecintaan para pecinta haki yang merupakan alumni Trisakti. Tidak hanya alumni dari Fakultas Hukum, karena kepanjangan HIKAT adalah himpunan alumni Trisakti yang merupakan konsultan haki dan juga pemerhati haki dari Trisakti. Ya, karena konsultan haki dan pemerhati haki tidak hanya pihak-pihak yang background-nya adalah hukum, tapi juga banyak pihak lain yang terkait. Maka kita HIKAT itu alumninya untuk semua Trisakti, bukan cuma alumni Fakultas Hukum. Umurnya kita belum lama ya, HIKAT baru berumur 2 tahun, tapi kita sudah beberapa kali menyelenggarakan acara. Ketika sebelum pandemi, kita sudah ada seminar langsung yang diselenggarakan di kampus dengan berbagai narasumber. Nah, pembicara kali ini adalah bisa saya sebut pakar ya, Ibu Risti Wulansari adalah alumni Fakultas Hukum Trisakti tahun 95. Ya, beliau sekarang bekerja di kantor advokat KNK Advokat. Dan Ibu Norma ini dengan saya kita satu angkatan. 96 lulusan angkatan Trisakti tahun 96 dan sekarang bekerja di Makarim Entaira. Nah, kalau MC belum lulus ya. MC sedang menyelesaikan skripsinya. Oke, untuk mempersingkat acara, saya kembalikan kepada MC untuk melanjutkan acara. Terima kasih sekali lagi kepada para peserta dan para pembicara yang sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahmita atas sambutannya. Selanjutnya akan saya bacakan CV dari Ibu Norma Muttalib SHLLM selaku moderator pada kegiatan kali ini. Ibu Norma Muttalib SHLLM berprofesi sebagai advokat dan konsultan kekayaan intelektual yang saat ini merupakan senior associate dari firma hukum Makarim Entaira S. Ruang lingkup pekerjaan yang dikuasainya adalah di bidang kekayaan intelektual, waralaba dan lisensi, hotel manajemen, ketenagakerjaan, serta penanaman modal asing. Ibu Norma memegang gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan LLM dari University of Melbourne, Australia. Di bidang waralaba, Ibu Norma terdaftar dalam Directory Who's Who Legal for Franchise dan cukup aktif dalam mengisi artikel dan tulisan mengenai waralaba di dalam publikasi internasional seperti Who's Who Legal for Franchise, American Bar Association Forum, Getting the Deal Through, Franchise Global Guide, dan International Journal of Franchising Law. Demikian CV dari Ibu Norma Muttalib SHLLM telah saya bacakan. Selanjutnya, untuk memasuki acara inti akan dimoderatori oleh Ibu Norma Muttalib SHLLM. Kepada Ibu Norma, dipersilahkan. Ya, terima kasih Vira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu serta rekan-rekan sekalian dalam acara virtual IP Training Series 5 ini yang mengenai keterkaitan dan pentingnya suatu brand pada bisnis waralaba di Indonesia dengan narasumber Risti Wulansari, sarjana hukum yang merupakan kakak senior saya di kampus. Halo Mbak Risti, selamat pagi. Sebelum dimulainya acara, saya akan membacakan CV beliau. Risti Wulansari adalah co-founding partner dari firma KNK Advocates Intellectual Property yang berdiri sejak tahun 2011. Risti memiliki keahlian yang luas di bidang kekayaan intelektual
dan pengalamannya di bidang ini sudah berjalan dalam rentang waktu kurang lebih 20 tahun. Peran utamanya dalam firma adalah memimpin tim non-contentious dan membawahi divisi praktik kekayaan intelektual dalam bidang komersialisasi, telekomunikasi, media, dan teknologi. Peran Risti termasuk penanganan perlindungan dan pendaftaran kekayaan intelektual dan memimpin proyek-proyek komersialisasi kekayaan intelektual termasuk di dalamnya memberikan layanan konsultasi hukum sehubungan dengan waralaba, perizinan atau lisensi, distribusi atau agen, perlindungan konsumen, anti monopoli, serta masalah-masalah yang berkaitan dengan media serta perlindungan data atau privasi. Risti merupakan advokat berlisensi dan juga telah diangkat untuk berpraktik sebagai konsultan kekayaan intelektual pada tahun 2006. Dalam skala publikasi internasional, Risti terpilih sebagai up and coming lawyer dalam bidang kekayaan intelektual pada tahun 2015 dan juga terpilih sebagai leading individual for IP 2016 oleh Chambers dan Partners. Dalam perkembangan terakhir, Risti dimuat secara berturut-turut dalam Who's Who Legal for Franchise 2017, 2018, and 2019. Untuk tahun 2019, nama Risti baru saja dimasukkan dalam The World's Leading Trademark Professionals yang diterbitkan oleh World Trademark Review untuk tahun 2019. Risti memegang gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta untuk jurusan hukum bisnis. Untuk selanjutnya, Mbak Risti akan membagikan pengetahuan dan pengalaman beliau terkait dengan tema training hari ini. Dan bagi peserta yang memiliki pertanyaan, silakan untuk menuliskan pertanyaan dalam kolom chat di bawah ini ya, di halaman Zoom meeting ini. Silakan Mbak Risti. Terima kasih Norma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mbak Eci, saya mau ralat, saya bukan pakar. Saya cuma profesional saja. Ini kebetulan kembali ke kampus karena diminta oleh HIKAT dan saya sangat bangga bisa ambil bagian dalam event ini. Sebelumnya saya sebenarnya kalau boleh jujur saya nervous karena banyak ibu dosen di sini, apalagi ada Ibu Mona, ibu dosen saya. Bu Mona mohon izin kalau ada yang salah mohon dikoreksi ya Ibu. Saya mau tekankan bahwa event ini adalah saya ambil untuk berbagi pengalaman saja. Saya tidak menggurui, mohon izin. Saya juga sepertinya ada beberapa rekan kolega saya dari pemeriksa merek. Apabila ada yang salah, mohon saya dikoreksi. Tapi ini murni untuk berbagi pengalaman saja di prakteknya. Tolong slide selanjutnya, host. Jadi dasar kenapa saya memilih waralaba, seperti kemarin waktu kami rehearsal, saya sebutkan kepada panitia bahwa topik waralaba ini merupakan topik yang seksi sebenarnya. Kenapa saya sebut seksi? Karena waralaba ini perkembangannya sangat menarik. Dari saya masih sangat junior, dulu saya mulai bekerja tahun 2000 sampai sekarang, itu perkembangannya sangat dinamis. Dan kenapa saya pilih topik waralaba untuk saat ini? Karena waralaba itu terkait sangat erat dengan haki, terutama dengan brand. Brand untuk waralaba adalah kalau untuk wanita itu wajahnya. Orang kalau laki-laki melihat wanita pasti lihat wajahnya dulu bukan tangannya kan, Bapak-bapak. Jadi pasti melihat brandnya kalau kita melihat waralaba. Jadi saya pilih karena menurut saya ini menarik dan sangat relevan. Nanti ada paparan, tapi saya tidak akan terlalu detail untuk dasar hukumnya, untuk peraturan-peraturannya, karena saya tahu pasti kita semua bisa membaca peraturannya sendiri-sendiri. Tapi saya hanya akan menyentuh sedikit banyak supaya bisa alur paparannya itu flowing dengan baik. Jadi awalnya saya akan memberi, tentunya harus saya berikan pendahuluan, waralaba itu apa sih, kemudian diaturnya itu di mana. Saat ini waralaba diatur dalam peraturan pemerintah tahun 2007, ini masih berlaku sampai sekarang.
Kemudian yang terbaru ada Peraturan Menteri Perdagangan tahun 2019. Peraturan Menteri Perdagangan ini mengganti satu set peraturan waralaba sebelumnya. Jadi kalau saya boleh mundur, sekedar berbagi informasi, waralaba ini dulu awalnya diatur sangat general. Karena mungkin belum dikenal dengan baik gitu ya. Jadi orang itu investor lebih memilih melalui jalur lisensi dibanding franchise atau waralaba. Namun dengan perkembangannya, waralaba itu mulai dilirik. Nah, kemudian kesempatan itu di-capture oleh pemerintah, kemudian mulai diatur ada peraturan-peraturan yang secara spesifik mengatur waralaba. Sampai sebelum diganti dengan 2019 ini, ada satu set peraturan yang sangat detail mengatur segala nitty-gritty terkait dengan waralaba, sampai toko modern, jumlah gerai, yang paling utama adalah pembatasan penggunaan 80% lokal konten dari Indonesia. Itu sangat spesifik dan itu menarik sekali untuk dibahas sebenarnya. Tapi saya tidak akan terlalu go into detail terkait hal itu. Namun itu menunjukkan sebenarnya spirit dari pemerintah ketika nyusun peraturan terkait waralaba adalah untuk melindungi entrepreneur Indonesia, pelaku usaha Indonesia, supaya pelaku-pelaku usaha Indonesia itu bisa berkembang dengan baik. Salah satu caranya adalah dengan jalur waralaba. Karena dalam waralaba itu selain ada penentuan kewajiban, tapi juga ada transfer of knowledge di dalamnya. Begitu ya. Jadi kalau saya boleh share di sini, apa itu waralaba? Secara definisi adalah hak untuk menjual produk atau jasa suatu perusahaan di wilayah tertentu. Jadi wilayahnya itu ditentukan. Jadi spesifik di jurisdiksi tertentu. Biasanya karena setiap jurisdiksi ada aturan sendiri-sendiri. Jadi biasanya dalam suatu negara ada satu master franchise yang akan diatur antara pemegang hak dengan penerima waralabanya. Nanti di master franchise itu bisa diatur apakah si penerima waralaba boleh menunjuk lagi penerima waralaba lanjutan ataukah tidak. Itu pure kesepakatan antara para pihak dan hak dari pemegang hak waralabanya gitu ya, atau pemegang hak waralabanya juga bisa langsung direct ownership, dia bisa menunjuk sendiri pihak-pihaknya. Jadi dia tidak menunjuk satu master franchisee atau penerima waralaba, namun dia langsung menunjuk langsung ada beberapa penerima waralaba. Itu bisa diatur, itu kontraktual sifatnya. Gitu. Jadi di sini saya juga share definisi tentunya. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang, perseorangan, atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasanya yang sudah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Dari definisi ini kita tahu bahwa ini mencakup seluruh syarat dasar adanya atau suatu sistem waralaba bisa diterapkan. Gitu. Selanjutnya. Slide selanjutnya, Mbak. Oke, ini perkembangannya. Saya sekedar sharing di ketentuan sebelumnya. Kenapa saya sharing? Karena perubahan yang dicakup oleh Permendak tahun 2019 ini itu merupakan implementasi dari spirit pemerintah untuk mensimplify peraturan. Sebelumnya peraturan waralaba itu sangat detail dan sangat kompleks karena masing-masing lini itu diatur. Gitu ya. Jadi banyak sekali peraturan-peraturan di dalamnya. Jadi tentang food and beverages ada, toko modern ada, itu sendiri-sendiri. Tapi sekarang karena ingin disimplify, itu semua sekarang sudah tidak berlaku, diganti dengan Permendak 71 2019. Ada major provisions atau klausula-klausula utama yang diganti atau ditiadakan gitu ya, dengan adanya Permendak 71 tahun 2019. Ini tidak semuanya, tapi saya hanya pilih yang benar-benar eye-catching. Contohnya, dulu permohonan STPW. Kalau ada yang belum tahu, STPW adalah surat tanda pendaftaran waralaba. Karena waralaba itu wajib didaftarkan. Saya akan jelaskan nanti di bawah. Wajib didaftarkan. Nah, dulu pendaftarannya online. Jadi dulu kalau saya mendaftarkan bantu atas nama klien saya datang ke Kemendak, saya bawa permohonannya seperti zaman dulu, pendaftaran merek, saya daftarkan ke loket, kemudian tektok, kemudian ada prosesnya gitu ya. Namun sekarang karena sudah ada OSS juga, pendaftarannya online gitu ya. Jadi mengajukan melalui OSS, nanti ada alurnya, ada dapat nomornya, kemudian nanti akan dialihkan kepada sistem di Kemendak. Jadi sekarang semua sudah serba online. Dokumen pun scan, mereka sudah tidak terima dokumen fisik.
Tapi harus dipastikan kalau di sini ada pelaku usaha yang mungkin sedang berminat untuk enter into franchising structure, pastikan semua dokumennya lengkap. Karena begitu pendaftaran itu dilakukan, ini saya kasih tipsnya, itu kita bisa ajukan, masukkan secara online, nanti kalau ditolak mereka keluarkan penolakan. Itu saya pernah melakukan itu berapa kali penolakan, tapi ternyata karena beberapa formalitas. Jadi harus dipastikan lengkap Bapak Ibu sekalian. Jadi supaya untuk memastikan smooth proses registrasinya. Kemudian yang kedua, ini Permendak 8 2012 itu salah satu peraturannya, ada kewajiban bahwa usaha toko modern wajib memberikan menyediakan barang dagang produksi paling sedikit 80%. Dari jumlah ini saya sebutkan 80% lokal konten. Dulu ketika ketentuan ini secara maksudnya ekspresif berlaku, itu ada beberapa, saya bukan bilang tantangan, tapi challenges dari beberapa lini bisnis. Karena tentunya kalau Bapak Ibu mungkin belum tahu, ada beberapa premium brand yang sistem bisnisnya itu dilakukan melalui struktur waralaba. Salah satu contoh yang bisa saya share adalah Burberry. Louis Vuitton sekarang sudah tidak lagi. Burberry, Hugo Boss dulu melalui struktur waralaba. Tentunya ini susah mereka penuhi kan. Bagaimana bisa produk Burberry, tasnya harus 80% dibuat di Indonesia atau berasal dari Indonesia. Jadi kemudian itu ada beberapa upaya yang bisa dilakukan karena peraturan memberikan kemungkinan exemption, pengecualian. Namun ada syarat panjang di situ. Jadi tidak mudah sebenarnya pengecualian itu diberikan. Jadi ada proses sendiri, diajukan ke menteri, approval-nya pun dari menteri. Saya pernah membantu salah satu klien saya, itu prosesnya setahun. Karena ada berbagai macam prosedur yang harus dilalui. Jadi tidak mudah sebenarnya. Kemudian di peraturan yang baru, secara eksplisit, ketentuan tersebut dihilangkan, jadi diganti dengan ada kewajiban mengutamakan pengolahan dalam negeri dari bahan-bahan yang digunakan, gitu ya. Jadi, tapi sebenarnya kalau saya boleh share dari pengalaman saya, ini tidak bisa kita telan bulat-bulat begitu saja, karena ada untuk bisnis retail, ada ketentuan terkait retail yang berlaku, di mana ketentuan tersebut mengharuskan ada 80% local content. Jadi bagi para pelaku usaha, apabila ada kesulitan untuk comply dengan ketentuan 80% tersebut, ada baiknya Anda berdiskusilah dengan konsultan hukum yang untuk memastikan bahwa ketentuan ini tidak terlanggar. Karena bukan berarti dicabut sepenuhnya, namun kita harus lihat lini bisnisnya itu apa, begitu ya. Kemudian selanjutnya, Permendak tahun 2013, ini salah satu yang dicabut juga, itu membatasi dulu. Ini dibatasi bahwa hanya boleh kalau kita self-operated outlet, hanya boleh 250 gerai. Ini berangkat dari apa coba Bapak Ibu sekalian? Sevel. Dulu 7-Eleven kan kita bisa lihat di semua satu jalan itu ada 4 sevel kayaknya. Jadi untuk membatasi, karena kemudian sevel itu kan dianggap takutnya ada persaingan tidak sehat gitu ya dengan local stores. Jadi dibatasi. Mereka boleh mengoperasikan sendiri 250, tapi setelah itu harus ada kemudian penyertaan saham atau mereka dengan waralaba. Tapi sekarang ketentuan itu sudah tidak ada lagi. Jadi tidak ada jumlah eksplisit yang bisa yang ditentukan. Jadi bisa bebas saja. Kemudian dibolehkan menunjuknya berapa penerima waralaba lanjutan. Jadi ini lebih rileks sekali untuk ketentuan-ketentuan terkait waralabanya. Kemudian selanjutnya ini penting, saya anggap penting karena dulu itu STPW berlakunya 5 tahun dan dapat diperpanjang. Nah, jadi setiap 5 tahun itu kemudian para pihak harus mengajukan lagi permohonan perpanjangannya. Ini menjadi kadang-kadang sering lupa karena biasanya term dari perjanjian waralaba itu cukup panjang, minimum 10 tahun, gitu. Jadi kadang-kadang suka miss, gitu ya. Tapi kalau sekarang disimplify, dimudahkan, STPW berlaku terus sepanjang, kecuali apabila perjanjian waralaba terkaitnya berakhir. Kemudian para pihak, salah satu atau para pihak berhenti melakukan usahanya. Kemudian yang penting, apabila masa pendaftaran merek atau KI yang terlibat di dalam bisnis waralaba tersebut berakhir atau ditolak permohonannya. Ini akan saya bahas nanti, karena ini penting menjadi penting. Kita sudah jalani bisnis, tapi kemudian merek yang digunakan ditolak.
gitu. Berarti kan tidak ada hak atas merek yang digunakan dalam salah satu elemen utama waralaba tersebut. Nah, itulah kenapa pentingnya, kenapa saya angkat untuk diskusi hari ini terkait pentingnya brand bagi pelaku usaha. Selanjutnya, Mbak. Ini syarat waralaba, ini ada di peraturan. Jadi waralaba itu harus ada ciri khasnya, gitu ya, terbukti jelas, sudah terbukti memberikan keuntungan. Ketika saya mau minta hak waralaba untuk berjualan kebab Baba Raffi, saya tidak akan out of the air saya mau Baba Raffi. Pasti saya tahu Baba Raffi itu menguntungkan, dia sudah jalurnya di mana-mana, sudah di luar negeri. Saya bisa memforecast bahwa dengan saya membeli hak waralaba Baba Raffi, saya bisa menghitung berapa keuntungan yang bisa saya peroleh. Jadi pasti harus sudah memberikan keuntungan. Dulu itu ditentukan 5 tahun biasanya bisnisnya, gitu ya. Karena 5 tahun itu, kenapa 5 tahun? Karena sudah biasanya dalam waktu 5 tahun itu bisnis itu sudah terlihat dia profitable atau tidak, gitu ya. Kemudian yang ketiga, memiliki standar pelayanan atau barang jasa yang ditawarkan dibuat secara tertulis. Ini sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya uniformity, keseragaman. Ketika kita datang ke McDonald's, ketika kita datang ke Starbucks, apa yang berbeda dari setiap outletnya? Hanya lokasinya saja. Tapi kita datang ke Starbucks, aromanya sama, warna dindingnya sama, penempatan botol-botolnya sama, seragam orangnya sama, cara mereka menyapa orangnya sama. Itu keseragaman, dan itu itu merupakan salah satu faktor atau esensi waralaba. Untuk S hardware, setahu saya, maybe kalau ada yang tahu, correct me if I'm wrong, mereka tidak melewati waralaba, tapi sebenarnya S hardware itu mirip waralaba, datang dengan orang berlaku selamat datang Bu, dan penempatannya semua seragam, itu juga bisa dianggap sebagai waralaba. Jadi keseragaman itu yang dijaga oleh pemilik hak sebenarnya, karena mereka ingin kalau saya sudah berhasil membangun bisnis saya dengan cara tatanan seperti ini, saya mau ini sama dilakukan mana. Jadi makanya pemegang hak waralaba itu memiliki hak penuh untuk menentukan apa yang do's dan don'ts-nya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Karena memang sifatnya adalah monopoli. Jangan lupa esensi dari haki adalah monopoli dan exclusivity. Mereka punya hak penuh untuk mengatur, tentunya dengan tetap berpegangan atau tunduk pada ketentuan yang berlaku di negara-negara terkait. Dan di sini ada di Indonesia. Namun secara esensi waralaba itu sifatnya eksklusif dan monopoli. Saya mau Anda gini, Anda tidak boleh begini, seragam tidak boleh ganti, warna floor harus begini, raknya harus begini, itu diatur. Ada manualnya biasanya. Jadi kalau yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah atau pernah membantu klien atau ada bisnis ada waralaba, pasti begitu. Dan kalau belum, dan akan saya sarankan harus ada manual book-nya. Jadi keseragaman itu bisa dikunci dan dipastikan, gitu ya. Kemudian mudah diajarkan dan diaplikasikan. Jadi biasanya kewajiban dari pemegang hak harus memastikan bahwa si penerima hak itu paham apa inti dari bisnis tersebut dan bisa diaplikasikan. Jadi jangan cuma minta mewajibkan saja, tapi mereka punya kewajiban juga untuk mengajarkan dan memastikan bahwa elemen-elemen dalam waralaba tersebut mudah diajarkan, diaplikasikan. Yang kelima, ini kewajiban dari pemegang hak. Bukan hanya mereka harus atau bisa memberikan kewajiban, tapi mereka harus memberikan support yang continue. Jadi biasanya dalam perjanjian waralaba dan perjanjian yang melengkapinya, itu biasanya ada namanya technical support agreement. Gitu ya. Jadi biasanya ada perjanjian yang mengatur secara inti semua boilerplate provisions dan segala macamnya. Namun biasanya nanti ada technical services atau technical support agreement. Nah, itu intinya adalah segala detail-detail yang wajib dilakukan oleh pemegang hak dan penerima haknya. Kalau untuk pemegang hak, mereka wajib kasih support. Mereka harus supervisi, mereka harus datang ke site walaupun mereka dari luar negeri. Mereka harus memastikan juga bahwa pemegang hak itu paham bagaimana mereka menjalankan bisnisnya. Tapi kalau dibalik dari hak, untuk dilihat dari sisi pemegang hak, itu mereka, untuk kepentingan mereka juga, ini benar nggak? Ketika saya memberikan waralaba saya untuk, misalnya McDonald's, memberikan hak waralaba kepada saya, umpamanya saya punya perusahaan, kemudian Risti ini benar tidak melakukan ininya, resepnya dipakai dengan benar tidak, mereka higienisnya benar tidak gitu. Jadi sebenarnya untuk kepentingan mereka juga, tapi dukungan itu harus kontinu dan tidak bisa dilepas begitu saja. Yang terakhir adalah haki yang sudah terdaftar, contohnya merek dan desain. Kenapa? Kenapa menjadikan suatu syarat waralaba seperti yang saya sudah sebutkan tadi?
Kalau tidak ada haki, waralaba itu nothing. Karena semua itu ketika kita mau berdagang, pasti kita harus punya identitas. Itu yang pertama. Identitasnya itu biasanya apa? Brand tentunya kan, gitu ya. Ada yang pure berdasarkan brand, ada yang know-how-nya. IKEA. Saya bantu IKEA sudah hampir 18 tahun sekarang ya. Nah, IKEA itu mereka brandnya yang kuat, tapi mereka juga punya konsep uniformity yang juga sangat spesifik dan ketat. IKEA itu kemanapun kalau Bapak Ibu sudah pernah ke luar negeri dan datang ke IKEA di luar negeri, kalau saya mengalami itu soalnya, saya datang masuk ke toko IKEA itu aromanya pasti sama, feelingnya tuh pasti sama. Itu mereka create dan itu ada tim sendiri yang menciptakan itu. Bagaimana atmosfer IKEA itu sama mau di Malaysia, mau di Swedia, mau di Singapura, di Indonesia semuanya sama. Begitu juga dengan tatanannya. Itu mereka punya tim sendiri, Bapak Ibu sekalian. Dan sangat serius mereka menyusun itu. Bukunya, kemudian placing barang-barangnya. Dan itu ada haki dan know-how di dalamnya. Bagaimana melakukan itu. Semua orang bisa membuat toko furniture seperti IKEA, tapi nobody can be IKEA. IKEA ya IKEA. Mereka punya ciri khas sendiri. Nah itu yang tadi disebutkan ciri khas usaha, itu ciri khas IKEA. Begitu juga dengan yang lain. Begitu juga dengan dulu Pizza Hut. Pizza Hut itu dari zaman saya kecil, kalau masuk ke toko Pizza Hut itu aromanya pasti sama. Gitu ya. Walaupun sekarang mereka sudah punya perkembangan-perkembangan lain. Jadi haki itu merupakan esensi paling utama dalam suatu waralaba. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian berminat untuk enter into a business melalui waralaba, pastikan hakinya terlindungi dengan benar. Jangan dinanti-nanti. Saya selalu cerewet sama klien saya bahwa hakinya bagaimana statusnya, sudah dilindungi atau belum, gitu ya. Apalagi kalau ini merupakan pemegang hak atau akan memberikan waralaba. Kalau bisnis kita sudah berjalan 10 tahun, namun brand kita belum terlindungi, it's nothing, tidak bisa berjalan. Jadi susah nanti jadi tidak bisa melalui waralaba. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, Bu Risti, kalau saya nggak mau lewat waralaba bagaimana? Bisa saja. Namun kelebihan waralaba adalah mereka bisa mengunci dan bisa memastikan semua itu dalam jalur yang ditentukan. Kalau lainnya tidak. Begitu. Selanjutnya, Mbak. Oke, ini esensi yang sudah saya jelaskan, apa namanya yang tadi sebelumnya harusnya saya menjelaskan di sini, tapi ini lebih detailnya. Jadi esensi dari bisnis waralaba, ciri khasnya ada keunikannya. Kemudian dia sudah memberikan untung. Jadi patokan pertimbangan seperti yang saya bilang tadi, contoh Baba Raffi. Ketika saya mau ambil Baba Raffi, saya mau ambil ini deh. Sekarang yang lagi beken tahu go itu yang kriuk. Ketika saya mau ambil minat untuk ngambil waralaba tahu go, karena saya tahu tahu go itu enak, yang suka banyak, pasti yang beli juga banyak. Jadi return of investment-nya juga tidak lama gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang tadi saya bilang juga ada standar pelayanannya. Jadi tidak ada yang difavoritkan. Semua tuh equal, sama. Karena itu adalah esensi waralaba. Uniformity, seragam. Kemudian mudah diajarkan, dioperasikan, tadi saya bilang itu ya. Jadi harus diajarkan sistem operating bisnisnya. Jadi pemegang hak jangan cuma bisa menerima royalti dan menyuruh, tapi mereka juga harus memastikan bahwa sistem bisnisnya itu transfer of knowledge-nya juga dilakukan dengan baik, gitu ya. Dukungan yang tadi saya bilang, kemudian bimbingan operasional manajemen, kegiatan promosi, advertisement juga bisa menjadi salah satu elemen support yang diberikan oleh pemberi hak, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah haki yang tadi saya sudah sebutkan, inti dari waralaba itu sendiri. Dan berfungsi sebagai daya pembeda. Selanjutnya, Mbak. Oke, ini perjanjian waralaba. Ini saya share saja ini adalah isi standar dari suatu perjanjian waralaba. Peraturan mewajibkan perjanjian waralaba itu at least isinya adalah ini. Jadi ada nama para pihak, jenis hakinya apa, kegiatan usahanya apa. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Wilayah usahanya juga diatur, gitu ya. Mau di mana. Biasanya sih ada yang spesifik per daerah, karena biasanya ada yang strukturnya seperti ini. Saya pemegang hak, saya enter into agreement dengan Mbak Vira untuk Jakarta saja. Kemudian saya enter into agreement dengan Mbak Ola itu di Bandung saja. Jadi bisa spesifik per area seperti itu kalau mereka direct pemberiannya. Namun ada juga yang pakai master, kemudian nanti diberikan atau melingkupi jurisdiksi Indonesia. Jadi itu tergantung nanti bagaimana
pengaturannya dalam kontraknya, tapi itu dibolehkan gitu ya, wilayah usahanya boleh diatur gitu. Kemudian ini detailnya. Tapi kalau saya bisa kembali, kalau saya memberikan tricks and tips-nya adalah pastikan ketika kita mau mereview perjanjian waralaba, pastikan bahwa hak dari kedua pihak itu terlindungi dengan baik. Kita harus lihat dari aspek mana yang kita lihat gitu ya. Kalau dari kita pemegang hak, pastikan bahwa si penerima hak itu paham benar esensi dari bisnis yang akan kita berikan haknya. Supaya apa? Karena reputasi menjadi taruhannya. Ketika saya pemilik McDonald, saya ingin memastikan bahwa, atau jangan McDonald deh, yang lokal, sederhana. Saya pemilik gerai sederhana utama umpamanya. Kemudian ada yang datang ke saya, mau waralaba, saya mau jualan dong Bu, untuk sederhana. Tapi saya memastikan bahwa rasa rendangnya sama, rasa gulainya sama, cabai hijaunya sama. Jadi saya juga harus memastikan bahwa mereka paham ini mengenai apa. Jadi pastikan itu diatur dengan spesifik dan detail. Untuk penerima waralaba, pastikan bahwa apa yang Anda bayarkan atau apa yang Anda ini itu sesuai dengan apa yang Anda terima. Pastikan bahwa dukungannya itu benar ada, periodenya jelas, berapa kali, supportnya apa saja. Kemudian kalau mereka mau support, oh saya cuma datang setahun sekali, oh nggak bisa. Harus 6 bulan sekali. Karena Indonesia itu misalnya dinamis untuk bisnisnya apa segala macam. Jadi harus diatur dengan spesifik Bapak Ibu sekalian. Karena waralaba ini biasanya panjang. Dan kembali saya bilang reputasi yang ada di dalamnya. Itu yang ditaruh di dalamnya. Dan reputasi itu terkait dengan brand. Selanjutnya Mbak. Oke, ini pendaftaran waralaba. Saya share kenapa? Karena sifatnya wajib. Pendaftaran waralaba itu wajib dan wajib dilakukan oleh kedua pihak. Pemberi waralaba dan penerima waralaba. Pemberi waralaba wajibnya untuk apa? Jadi kalau waralaba itu sebelum mereka para pihak menandatangani perjanjian, itu ada kewajiban penandatanganan. Apa itu penandatanganan? Seperti kalau kita sebelumnya itu ada pengenalan dulu, kemudian pemberi waralaba wajib menyiapkan apa yang disebut prospektus penawaran, offering prospektus. Prospektus penawaran itu pada intinya mengatur semua rincian mengenai bisnisnya, termasuk melampirkan draft dari perjanjian waralaba tersebut, gitu ya. Jadi nanti diberikan kepada penerima waralaba harus membaca. Kalau mereka sudah paham, mereka menandatangani, nanti pemberi waralaba, berarti mereka sudah sepakatkan, nanti pemberi waralaba harus mendaftarkan dulu prospektus tersebut di Kementerian Perdagangan untuk memperoleh STPW. Kemudian baru mereka tanda tangan perjanjian, Master Franchise Agreement-nya. Setelah ditandatangan semua lengkap, penerima waralaba wajib mendaftarkan si perjanjian waralaba tersebut pada Kemendak juga. Jadi dua pihak pegang STPW. Gitu ya. Tapi ketika nanti ada STPW penerima waralaba berakhir, ini tidak berpengaruh pada STPW dari pemberi waralaba. Karena berdiri sendiri-sendiri. Karena sekarang ini bisa jadi adalah suatu situasi STPW penerima waralaba berakhir karena misalnya bisnisnya sis atau berakhir atau kemudian mereka sudah selesai masa perjanjiannya, tapi STPW untuk pemberi waralabanya masih bisa berlaku, masih bisa. Karena apabila dia masih ada bisnis dengan pihak lain terkait waralaba, begitu ya. Kemudian kalau tidak terdaftar, sebenarnya kalau dilihat dalam peraturan khusus waralaba tidak ada sanksinya, tapi sanksi pidananya itu ada potensi. Jadi kalau saya boleh sharing di sini, mohon izin Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman saya, sekarang ini Kemendak sudah mulai melakukan upaya penegakan hukumnya. Dulu spirit dari mereka adalah ayo mendaftar. Jadi supaya pendaftaran waralaba itu dilakukan oleh para pelaku usaha. Jadi spiritnya ayo daftar. Mereka lebih kepada menghimbau kemudian untuk mensosialisasikan peraturan waralaba. Jadi enforcement-nya itu masih belum mereka lakukan. Tapi kalau dari dulu pun kalau saya lihat sanksi-sanksinya itu belum terlalu tegas gitu ya. Namun sekarang karena mereka mulai menjamur bisnis waralaba, mereka sudah mulai melihat di market, oh ini kelihatannya waralaba tapi kok tidak terdaftar atau apa. Yang dilakukan sekarang mereka akan menyurati para pelaku usaha. Dimulainya dari apa? Dimulainya dari pelaku usaha yang dulu misalnya terdaftar sebagai waralaba, namun tidak melakukan pendaftaran ulang atau STPW-nya tidak didaftarkan lagi.
Gitu. Jadi STPW-nya daftarkan bisa peraturan yang lama, tapi tidak daftarkan lagi, akan disurati. Bapak Ibu kenapa tidak melakukan pendaftaran waralaba? Gitu ya, mohon lakukan segera pendaftaran. Masih himbauan bentuknya, namun dicantumkan bahwa apabila fail untuk melakukan pendaftaran, pasal 106 Undang-Undang Perdagangan lah yang akan berlaku. Di sini saya sampaikan di sini. Kalau tidak memiliki perizinan, jadi larinya adalah perizinan di bidang perdagangan. Jadi STPW itu dianggap masuk dalam lingkup perizinan di bidang perdagangan. Jadi ini adalah pasal yang digunakan dalam surat-suratnya. Tapi sampai sekarang ini belum di-enforce memang. Saya belum lihat ada kasus terkait ini. Namun saya hanya memberikan sekedar warning atau informasi saja bahwa ini bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengenakan potensi sanksi pidana. Gitu ya. Kemudian ada kewajiban laporan tahunan. Begitu pemegang dan penerima waralaba pemegang STPW, mereka wajib melaporkan setiap tahun. Hanya laporannya satu. Jadi kalau dulu itu by 31 Maret, kalau berdasarkan peraturan baru itu Juli kalau tidak salah. Jadi itu wajib gitu ya. Ada laporan-laporan itu sebenarnya isinya simpel, hanya untuk menunjukkan perkembangan bisnis waralabanya saja. Gerainya nambah tidak, kemudian areanya nambah tidak, kan bisa jadi waralaba utama hanya Jawa, tapi kemudian setelah tahun kemudian berkembang ke Sumatera gitu ya. Jadi laporan-laporan itu detail-detail itu yang wajib dijadikan laporan untuk di dalam laporan tahunannya. Dalam peraturan diatur apabila lalai melapor akan disurati 3 kali sampai 3 kali, dan kalau masih lalai akan dicabut STPW-nya. Berarti bisnis waralabanya tidak bisa dijalankan. Selanjutnya Mbak. Oke, ini saya memberi kewajiban, ini saya cepat aja, kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba, kan tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi ini yang harus dipahami apabila kita bertindak sebagai pemberi waralaba. Selanjutnya Mbak. Nah, selanjutnya adalah penerima waralaba. Dan tadi saya sudah sebutkan ya. Kemudian yang paling penting juga mengutamakan penggunaan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri. Yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi kalau bisa comply 80% akan sangat baik. Apabila tidak, harus dilihat lini jasanya. Dan wajib menggunakan logo waralaba. Karena sekarang pun kalau dianggap, kalau tidak mencantumkan, jadi ada logo waralabanya Bapak Ibu. Kalau lihat di toko-toko yang melalui struktur waralaba itu ada logo waralaba yang diberikan oleh Kemendak. Dan logo itu harus dipasang. Kalau lalai itu ada sanksinya. Kalau nggak salah, saya lupa ya formalitas administrasi kalau nggak salah. Selanjutnya Mbak. Oke, saya masuk ke merek. Ini saya standar saja untuk memberikan perkenalan. Kenapa? Karena saya di sini bicara mengenai merek. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, merek itu kan daya pembeda. Dalam waralaba, dia merupakan tampilan utama. Seperti wanita wajahnya. Ketika kita bicara McDonald, yang kita sebutkan adalah brandnya. Brandnya adalah McDonald. McDonald itu banyak brand turunannya, ada McFlurry, ada Big Mac, ada segala macam. Tapi brand utamanya adalah McDonald. Gitu ya. Ini saya tidak perlu membacakan apa definisi merek, tapi esensi dari merek itu juga melekat pada waralaba karena adalah hak eksklusif. Jadi dalam waralaba, penting untuk dipastikan, kembali saya tekankan, bahwa merek tersebut harus terdaftar atau setidaknya sedang diajukan permohonan pendaftarannya di Indonesia. Tidak hanya terkait pada kepemilikan hak, tapi juga terkait pada nasib dari STPW yang nanti akan diberikan oleh Kemendak. Bayangkan apabila kita sudah jalani bisnis waralaba tersebut, di tengah-tengah merek yang digunakan ditolak oleh pemeriksa merek. Itu fatal. Apakah kita akan rebranding? Rebranding itu tidak mudah dilakukan. Itu membutuhkan effort, jangka waktu, dan biaya yang tidak sedikit. Begitu. Jadi tolong dipastikan brandnya itu harus dilindungi dengan benar, gitu ya. Kemudian pastikan juga merek, kalau bisa merek tersebut sudah didaftarkan jauh sebelum bisnis waralaba tersebut akan dimulai. Contoh IKEA, karena saya berikan contoh IKEA karena contoh yang saya tahu, jadi saya takut salah kalau saya pakai brand lain. Kalau IKEA itu sudah terdaftar jauh dari tahun 2004 kalau tidak salah. Dari merek hitam putihnya, ada kuning birunya, itu mereka sudah terdaftar dari lama. Karena mereka antisipasi akan masuk ke market Indonesia. Jadi Indonesia sudah menjadi target marketnya sejak lama.
gitu ya. Jadi itu yang patut juga dijadikan pertimbangan utama bagi pelaku bisnis yang akan masuk bisnis dimanapun. Misalnya di Indonesia, pastikan brandnya dulu Bapak Ibu sekalian. Karena ini penting. Kadang-kadang karena bisnis itu sudah tidak, kadang-kadang bisnis itu tidak bisa menunggu cepat sekali, rapid, tapi kemudian jadi lalai, brandnya nanti dulu deh, saya harus telusuri, saya harus cek apa segala macam, nanti aja deh, gitu. Jangan begitu attitude-nya. Harus pastikan mereknya terdaftar dulu. Dan value dari suatu brand itu tidak bisa terlihat 1-2 tahun. Itu dibangun puluhan tahun lamanya. Gitu. Waktu dulu saya ingat yang pegang franchise rights-nya, hak franchise-nya Pizza Hut. Ketika diberhentikan perjanjian franchise-nya, kemudian si pemegang franchise-nya, Mr. X, dia buka lagi, dia bangun bisnis baru, juga dengan apa namanya, dengan bisnis yang sama, pizza. Kalau Bapak Ibu sekalian tahu Papa Ron's Pizza, itu dulu adalah pemegang hak franchise dari Pizza Hut. Namun apa yang terjadi? Apakah dia bisa keep up dengan reputasi dan keterkenalan Pizza Hut? No, karena Papa Ron's adalah brand baru. Saya suka Papa Ron's karena taste-nya sama, karena sebenarnya dia menggunakan, karena dia sudah puluhan tahun pegang haknya Pizza Hut, jadi sebenarnya dia tinggal twist sedikit resepnya, dan saya sudah coba enak. Tapi tidak bisa menyamai pasarnya Pizza Hut karena dia baru. Gitu. Dulu ada Pain de France, kemudian sekarang sudah berhenti dan dipegang oleh siapa. Itu pun tidak bisa sama dengan Pain de France. Jadi ketika kita punya, kita tahu adalah ini menguntungkan, resepnya kita tahu apa, tapi ketika brand-nya berubah, itu bisa merubah nasib bisnisnya. Itulah kenapa brand itu menjadi faktor utama dari suatu bisnis waralaba. Gitu. Jadi ketika sederhana, siapa yang tidak tahu sederhana se-Indonesia? Sampai banyak juga sederhana A, sederhana B, sederhana Z, yang bukan sebenarnya yang banyak tidak ada hubungannya dengan sederhana yang utama. Jadi itu kan sebenarnya menunjukkan in a way, walaupun itu mungkin mengesalkan bagi pemegang hak sederhana yang benar gitu ya, tapi in a way itu menunjukkan betapa besar dan kuatnya reputasi merek sederhana tersebut sehingga orang mau pakai kata sederhana. Gitu. Jadi itulah kenapa saya angkat dalam diskusi kali ini pentingnya brand dalam suatu bisnis waralaba. Tidak hanya brand ya, saya hanya mengangkat brand, tapi sebenarnya di waralaba itu ada yang lain, ada know-how-nya. Know-how itu how to-nya, kemudian mungkin dia akan terkait dari desain industrinya, ada patennya, ada trade secret-nya gitu ya. Kemudian apa namanya? Tapi di sini brand itu karena merupakan aspek utama dan merupakan tampilan utama dari suatu waralaba bisnisnya, ini menjadi sangat penting untuk dijadikan apa namanya, faktor utama yang diperhatikan. Selanjutnya, Mbak. Nah, ini tadi yang saya sudah sebutkan. Jadi kalau dari sisi penerima waralaba, seperti saya sebut tadi, tentunya kita nggak akan lihat enak, oke ya, enak rasanya oke lah. Tapi dilihat dari seberapa terkenalnya brand tersebut, reputasinya tarnished atau tidak, atau reputasinya itu sudah ternoda atau tidak. Kalau dia memiliki reputasi yang baik, dikenal baik di masyarakat, diterima oleh masyarakat, dan kita tahu bahwa mereka sellingnya bagus, pasti itu akan menjadi sangat menarik bagi calon penerima waralaba. Saya sempat riset itu Baba Raffi, mereka menawarkan paket franchise sekitar 200 atau 300 juta, dengan mereka memberikan jaminan sekian waktu mereka apa namanya, bisa memperoleh keuntungan. Gitu. Bagaimana Baba Raffi bisa tahu? Mereka bisa menawarkan, hey, ini saya harganya 200-300 juta, dengan sekian lama Anda bisa memperoleh keuntungan. Karena mereka sudah tahu, mereka sudah tes market, mereka sudah bisa mem-value, mereka bisa tahu bahwa ini dengan begini return of investment-nya akan. Jadi itu sebenarnya bisa diperoleh dari jam terbang, dari lamanya bisnis tersebut sudah berjalan. Tidak bisa serta-merta. Gitu ya. Kemudian selanjutnya Mbak, ini sudah hampir selesai kok saya.
Oke, ini IKEA. Ini saya hanya mau menunjukkan sales dari IKEA, bagaimana perkembangannya. IKEA sekarang sudah menjadi front runner untuk bisnis furniture yang murah. Dia yang pertama kali mengenalkan furniture yang do it yourself. Jadi mereka datang, bahkan bisa merubah paradigm orang Indonesia. Orang Indonesia kan pemalas ya Bapak Ibu ya. Sekarang bisa dirubah dengan bisa merakit sendiri, bawa pulang berat, nggak gotong sendiri, sampai rumah dirakit sendiri gitu. Tapi itu adalah ciri khas yang dikenalkan oleh IKEA dan bisa menjadi ciri mereka di pasar dunia, gitu ya. Dan sekarang menjadi top brand dalam dunia furniture. Dan IKEA yang pertama kali juga mengenalkan nama-nama produk. Sekarang kalau misalnya Bapak Ibu lihat kompetitor IKEA, mereka juga ikut mulai memberikan nama pada produknya. Gitu. Itu sebenarnya bukan tanpa alasan. Mereka pakai riset melakukan itu. Karena dengan begitu orang bisa lebih catchy dibanding melihat, oh ini adalah Buffett TV, mereka namakan apa. Walaupun namanya susah, karena mereka pakai nama, pakai bahasa mereka. Tapi itu merupakan marketing gimmick sebenarnya juga salah satunya. Gitu ya. Dan mereka memberikan showroom yang orang bisa lihat, itu bisa memberikan gambaran jelas gitu produk-produk apa saja yang bisa digunakan dalam misalnya ruangan 2x3. Bagaimana kita bisa membayangkan gitu ya. Itu juga salah satu ciri khas yang mereka tentukan dan mereka pastikan penerima waralabanya mengikuti itu. Gitu. Itu manual booknya tebal sekali IKEA untuk itu. Ini saya hanya menentukan melihat saja berapa jumlah stores sekarang worldwide 433. Kita boleh bangga Bapak Ibu sekalian, karena di Indonesia lebih dari 1 outletnya. Karena pasar Indonesia dianggap pasar yang konsumtif dan pasar yang menjanjikan. Gitu. Setahu saya di beberapa negara di Asia itu hanya di Singapura yang 2. Tapi yang lainnya hanya 1. Di Indonesia mungkin bisa lebih dari 3. Gitu, karena dilihat market kita. Seperti itu. Jadi betapa kuatnya brand IKEA di Indonesia gitu ya. Selanjutnya Mbak. Nah ini hanya contoh kasus saja. Nanti saya akan dengan senang hati saya akan memberikan izin kepada panitia untuk share presentasi saya. Monggo, copyright tetap dipegang oleh saya tentunya. Tapi ini hanya contoh saja. Jadi pernah ada dispute terkait brand antara Supermax dengan McDonald. Dua-duanya melalui franchise, namun Supermax tidak bisa masuk dalam suatu pasar karena ada Big Mac yang dipegang oleh McDonald. Kemudian ada kasus, Big Mac-nya dibatalkan, mereka bisa menggunakan. Dan mereka bisa coexist. Ini menunjukkan bahwa bagaimana brand MAC itu bisa menentukan masa depan bisnis dari 2 perusahaan raksasa. Jadi mereka akhirnya mereka come into conclusion, mereka bisa coexist dan bersama dalam bisnis tersebut ini kalau nggak salah di Eropa gitu ya. Jadi ini saya hanya mau share saja keterkaitan brand pada waralaba. Seperti bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian apabila sudah menerima materi dari saya. Selanjutnya Mbak, sepertinya sudah selesai paparan saya. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian paparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya apabila ada yang kurang. Kita bisa diskusi di tanya jawab. Nanti apabila ada mungkin pertanyaan yang kurang bisa terjawab oleh saya karena keterbatasan waktu, saya akan dengan senang hati menjawab, mungkin bisa di-emailkan melalui email Hikat dengan email saya, nanti bisa diatur oleh panitia. Demikian saya kembalikan ke Norma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Risti atas pemaparannya yang sangat menarik. Saya juga mau berbagi pengalaman nih, Mbak, pada saat saya pertama kali banget ngedaftarin waralaba, itu sempat juga terjadi penolakan-penolakan dari Kementerian Perdagangan, dan saat itu juga lumayan kaget gitu ya, ditolak nih. Tapi ternyata sebenarnya nggak ditolak, beneran ditolak, tapi hanya pemeriksa waralaba tuh meminta tambahan keterangan atau klarifikasi dari dokumen atau informasi yang sudah kita sampaikan kepada mereka. Jadi kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu atau rekan-rekan yang mengalami atau menerima email penolakan, karena sekarang sudah pendaftaran tuh dilakukan secara online.
Dan pemeriksa waralaba tuh lumayan cepat sih memeriksanya, tapi terkadang mereka akan mengirimkan email penolakan. Jadi jangan kaget kalau menerima email penolakan dengan judul penolakan atau aplikasi saudara tidak dapat kami terima. Nah, itu dibaca aja pelan-pelan, dicek lagi nih dokumennya, mungkin ada yang kurang. Itu aja sih. Jadi mungkin tambahan dari saya, pada saat kita menyampaikan permohonan pendaftaran waralaba, harus dipastiin benar bahwa dokumen dan informasi yang terkandung di dalamnya itu sudah benar-benar sesuai dengan apa yang ada di peraturan. Terus untuk selanjutnya mungkin kita buka ya sesi tanya-jawab, kira-kira akan berlangsung selama 30 menit. Ini ada pertanyaan, dari Pak Taufik Tresnawan, minta slide pembicara hari ini dong. Tadi Mbak Risti udah sampaikan bahwa akan ada materinya akan disampaikan kepada para peserta ya Mbak Risti ya? Yes, nanti boleh, nanti akan di-share, akan diatur oleh panitia untuk bisa dibagikan ke para peserta mungkin bersama dengan e-sertifikat, saya monggo aja. Nanti akan di-share Bapak. Ya, terima kasih. Terus untuk selanjutnya masih dari Pak Taufik Tresnawan juga. Itu. Yang pertama, brand merek tersebut baiknya didaftarkan Haki lebih dahulu sebelum beredar atau bagaimana? Tadi kayaknya Mbak Risti juga sudah sempat memperjelaskan ya, bahwa sebaiknya memang merek tersebut sudah mendapatkan sertifikat dari kantor merek. Betul. Atau paling tidak sudah diajukan permohonannya. Ya, betul. Tapi meskipun kalau masih dalam proses permohonan pendaftaran masih agak riskan ya Mbak ya? Ya, betul sekali. Makanya biasanya triknya yang bisa saya sampaikan ke pelaku usaha adalah daftarkannya itu beberapa versi, beberapa jenis gitu ya. Brandnya satu, tapi mungkin variannya berbeda-beda. Jadi untuk mengantisipasi mana yang terdaftar, mana yang tidak gitu. Itu mungkin bisa dijadikan salah satu pilihan gitu. Oke. Tapi Mbak Risti biasanya kan rentang waktu pendaftaran merek nih agak lama ya. Jadi kalau misalnya pendaftarannya itu belum disetujuin, jadi kita agak gambling sedikit dong ya, bisa dikatakan seperti itu ya? Iya, betul. Agak gambling karena tadi ada peraturan di peraturan yang baru, justru itu ketentuan dikenalkan bahwa kalau ternyata tidak terdaftar, itu STPW-nya bisa batal, gitu. Jadi berbahaya gitu. Jadi saya lihat ada Mas Triadi, pemeriksa merek. Mas Triadi, selamat pagi Mas. Terima kasih sudah bergabung. Mohon izin ya Mas Triadi, kalau ada advis-advis tentang merek. Iya, jadi itu riskan sebenarnya. Jadi makanya saya selalu sebenarnya gini, kalau kita lihat ke belakang, bisnis waralaba itu tadi saya sudah jelaskan, kalau kita mau dalam posisi sudah untuk bisa memberikan hak kepada pihak lain, tentunya bukan dalam waktu 1-2 bulan kan. Pasti bisnis waralabanya sudah dibangun sekian tahun. Ketika Baba Raffi, dia pasti sudah bangun berapa tahun tuh, gitu kan. Nah ketika dia sudah bangun, pastinya sudah punya kesadaran bahwa mereka harus terdaftar. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya bisnisnya dilakukan secara proper maksudnya alurnya, pastinya dia harus sudah menyadari bahwa pada saat dia melaksanakan bisnisnya, mereknya itu sudah terdaftar. Gitu. Jadi sebenarnya ini juga kalau kita baru mulai akan punya bisnis waralaba, kita niat akan menjadi pemegang hak gitu ya, akan memberikan kepada orang lain. Pasti itu maksudnya tidak akan 1-2 bulan, Mbak Norma, dan pasti akan ketika pendaftaran pasti akan dipertanyakan oleh Kemendak, ini kok masih bayi sudah memberikan hak pada orang lain gitu ya kan. Jadi ada elemen-elemen atau ciri-ciri utama yang tadi saya sebutkan yang bisa tidak terpenuhi. Bagaimana kita bisa bilang bahwa itu sudah terbukti menguntungkan kalau baru 1-2 bulan gitu kan. Itu seperti itu. Jadi sebenarnya itu saling berhubungan satu sama lain. Tapi untuk kembali ke pertanyaan tadi Pak itu, saya bilang memang harus sebaiknya terdaftar dulu. Baru aman gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Taufik mengenai contoh brand merek yang sudah beredar dan baru didaftarkan Haki, apakah ada atau tidak, Mbak? Dan yang ketiga, brand merek yang di Indonesia sudah didaftarkan ada berapa? Mungkin
bisa Pak Taufik untuk memperjelas nih pertanyaan. Oke, mungkin yang sudah beredar, yang didaftarkan, mungkin ini terkait kalau data merek yang sudah terdaftar di Indonesia, Bapak bisa akses ke websitenya DJKI, Pak. DJKI itu sekarang sudah online database-nya lengkap dan ada data-datanya di situ, Pak. Bapak bisa lihat, saya terus terang tidak punya datanya. Karena banyak sekali mereka yang sudah terdaftar di Indonesia. Dan saya tidak tahu, tidak bisa memilah mana yang digunakan sebagai waralaba atau tidak. Tapi kalau Bapak mau datanya, itu ada di website DJKI. Bapak bisa lihat di situ. Gitu. Dan contoh brand yang sudah beredar, yang terdaftarkan, itu biasanya brand-brand premium, itu sudah terdaftar semua, Pak. Brand-brand itu saya sebutkan tadi, McDonald, KFC, itu mereka sudah terdaftar semua. Rata-rata, gitu ya. Jadi untuk contohnya mudah sebenarnya di pick up. Tapi kalau ada berapa brand di Indonesia itu Bapak harus lihat dari data yang ada di DJKI. Di website-nya mudah kok Pak, Bapak bisa lihat di situ. Iya, Bapak sebagai tambahan juga di website DJKI Bapak bisa masukin aja nih, misalnya Bapak mau ngecek merek ABC, Bapak tinggal klik aja di search keyword-nya itu, nanti dia akan muncul sendiri. Misalnya merek ABC di kelas berapa dan pemiliknya siapa aja. Itu Betul. terbuka untuk umum sih, Pak. Iya, bisa dicek juga kok sekarang fitur-fitur di website HKI itu cukup membantu ya, Norma ya. Iya, betul. Jadi bisa dilihat kok Pak. Tadi kalau saya skim through bisa lihat bagaimana bisa tahu merek sudah terdaftar, dipakai atau belum gitu ya. Kalau dipakai itu harus market survey. Tapi sudah terdaftar atau belum, Bapak harus melakukan penelusuran pada laman kantor KI, kantor merek khususnya. Kalau sudah dipakai kan ada brand-brand yang sudah dipakai tapi belum terdaftar. Gitu ya. Jadi harus dua sisi yang Bapak harus lihat. Bapak harus cek merek tersebut sudah terdaftar atau belum, yaitu adalah di laman KI, atau merek tersebut atau merek tersebut sudah dipakai, Bapak harus market survey. Market survey itu ada metodologinya sendiri. Bapak harus lihat itu lininya apa. Misalnya, oh itu food and beverage Bu, berarti harus lihat di market food and beverage gitu. Jadi ada beberapa steps yang harus dilakukan Pak untuk itu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Lazuardi. Pertanyaannya adalah, apakah STPW yang sudah dicabut bisa diaktifkan kembali? Oke, itu tidak bisa diaktifkan kembali, harus refiling, tahu saya. Untuk STPW yang sudah dicabut gitu. Jadi harus melakukan pendaftaran ulang ke Kemendak. Demikian. Oke. Pendaftaran ulang tentunya dengan melampirkan segala macam dokumen dari awal ya. Betul. Karena sekarang blessing in disguise, tapi sebenarnya kesulitannya adalah mungkin Norma juga tahu bahwa dengan kemudahan dalam tanda kutip yang diberikan dengan sistem online, tapi ketika kita harus memberikan atau melakukan lagi pendaftarannya, kita harus meridu lagi proses dari awal. Karena itu sudah sistem yang bekerja. Kalau kita dulu datang, ya normalnya kita bisa datang ke Mendak. Oh, kurang nih Bu surat kuasanya, kita bisa pulang. Bentar Pak ya, tunggu. Kita datang lagi ke Mendak. Oh Bu, ini ternyata kurang tanda tangan dari direkturnya. Oh, tunggu ya Pak. Jadi tidak ada penolakan. Kalau sekarang itu permohonan Anda ditolak. Permohonan ditolak. Jadi harus ya normalnya. Jadi itu harus dilakukan. Jadi makanya untuk bagi yang sudah memiliki STPW, tolong dijaga dengan baik. Pastikan apabila memang bisnisnya sudah berakhir, baru tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya itu jangan take it for granted gitu. Sayang soalnya prosesnya juga susah. Betul. Selanjutnya adalah dari Pak Daniel Bali. Pertanyaannya adalah bagaimana hubungan rahasia dagang suatu formula seperti Coca-Cola dengan kewajiban pendaftaran di BPOM? Apakah saat pendaftaran formula tersebut akan dibuka? Oke, Bapak Daniel, terima kasih pertanyaannya, tapi ini agak kurang relevan dengan topik kita, tapi saya coba jawab dulu aja. Jadi rahasia dagang itu rahasia dagang itu tidak ada kewajiban pendaftaran gitu ya. Untuk mendaftarkan di BPOM itu tidak wajib mendaftarkan formulanya. Jadi formulanya itu tidak dibuka setahu saya. Jadi karena ada kepentingan kerahasiaannya gitu ya. Tapi memang ada informasi-informasi yang diperlukan untuk tujuan izin edar. Tapi inti dari formulanya sendiri bagaimana resepnya itu tidak dibuka. Tapi paling tidak, setahu saya, correct me if I'm wrong, kalau misalnya ada Bapak Ibu yang lebih tahu, tapi yang penting izin edar itu kan ada syarat-syarat utama. Tidak boleh berbahaya bagi masyarakat, tidak boleh mengandung zat-zat yang
di luar atau yang tercakup dalam zat-zat narkotika, tidak boleh. Jadi ada itu yang harus di-submit oleh pemohon gitu. Jadi tapi untuk trade secret-nya sendiri itu tetap dijaga. Itu tidak. Coca-Cola itu trade secret-nya yang tahu hanya ahli warisnya saja. Even pegawainya di negara di headquarters-nya tidak tahu. Mereka simpan dalam berangkas dan hanya ahli waris yang ditunjuk yang boleh melihat. Jadi itu terjaga dengan baik karena itulah esensi dari trade secret. Mungkin ini untuk Ibu pengurus SIKAT bisa dijadikan topik selanjutnya untuk membahas trade secret karena trade secret juga menarik terkait metode bisnis dan segala macamnya. Mungkin bisa kita bahas untuk selanjutnya. Gitu ya Bu Eci ya. Oke. Selanjutnya Mbak Norma, kita masih ada Selanjutnya dari Pak Luki, pertanyaannya adalah jika ada 2 orang yang bekerja sama untuk membuat suatu brand, bagaimana cara untuk mengantisipasi kepemilikan menjadi salah satu pihak saja? Oke, ini maksudnya Pak Luki intinya adalah mau brandnya itu co-ownership atau bagaimana? Karena ini agak kurang jelas nih pertanyaannya. Kalau misalnya ada 2 pihak, saya sama Norma, kita mengembangkan suatu brand untuk baju gitu umpamanya, namanya Riri dan Norma umpamanya. Itu bisa kita daftarkan atas nama kita berdua, gitu. Jadi sepanjang ada kesepakatan antara kita berdua dan kita berdua akan Norma nanti kita boleh pakai sama-sama ya. Kita secara tertulis kita berdua bisa ngatur Norma boleh pakai untuk baju sportwear, saya bisa pakai untuk baju muslim, bisa pakai untuk baju anak-anak. Jadi itu bisa ownership itu dimungkinkan untuk dilakukan. Jadi tinggal diatur aja Pak Luki itu bagaimana nantinya. Kalau ternyata nanti mau buat satu brand ternyata yang mendaftarkan 1 orang, nah berarti Bapak Luki harus melihat pada partnernya, kenapa didaftarkan atas nama dia, gitu. Jadi penentuan untuk siapa yang memegang haknya akan ditentukan oleh para pihak ketika bisnis tersebut melibatkan lebih dari 1 orang atau 1 pihak saja. Gitu ya Norma, selanjutnya apa lagi ya? Berikutnya dari Pak Ahmad Sabirin. Bagaimana pendapat Ibu terkait kasus Ruben Onsu yang kalah pada gugatannya? Kenapa dan mengapa? Terima kasih. Wow, ini harus perlu 1 sesi lagi Pak Ahmad. Jadi saya kayaknya hands off untuk mengomentari ini. Mohon maaf karena saya bukan pihak yang mewakili salah satu di antaranya. Kemudian informasinya juga ada di press. Saya tidak takut mengomentari karena takutnya bias atau apa. Jadi mohon maaf Pak Ahmad, saya percaya bahwa putusan apapun yang diberikan oleh hakim pada kasus tersebut sudah yang terbaik untuk para pihak. Jadi pasti pertimbangannya pun sudah mengambil pertimbangan yang sesuai dan benar. Begitu aja ya Pak Ahmad ya, mohon maaf. Begitu aja ya Norma. Oke, selanjutnya dari Pak Roland Huta Barat. Ya. Roland apa kabar? Teman angkatan saya nih Roland. Terus? Kalau pendaftaran waralaba ditolak, apakah ada upaya banding di perindustrian? Kalau masih ditolak, apa ada upaya hukum? Pendaftaran merek perindustrian, prasyaratnya apa saja? Kalau STPW-nya dibatalkan, apa ada upaya hukumnya? Oke, satu yang saya ralat, waralaba itu di bawah Kemendak, Kementerian Perdagangan bukan Perindustrian. Perdagangan Kemendak pun ada divisi khusus yang menangani khusus untuk waralaba, yaitu perdagangan dalam negeri. Jadi ke perdagangan Kemendak. Norma tolong dikoreksi, tapi kalau setahu saya, kalau permohonan pendaftaran waralaba ditolak, itu ya bukan berarti ditolak seperti, jadi gini, yang saya harus kembalikan bahwa perspektifnya jangan seperti kalau kalau permohonan merek ditolak, kita bisa melakukan upaya hukum banding, atau kemudian kalau ditolak lagi, kita bisa tunkan, bisa apa, bukan seperti itu. Pendaftaran waralaba itu sistemnya adalah administrasi dan formalitas. Jadi surat tanda pendaftaran waralaba itu adalah syarat formalitas untuk menjalankan, salah satu syarat formalitas untuk menjalankan bisnis waralaba. Jadi ketika permohonan pendaftaran waralaba itu ditolak, seperti Norma tadi cerita, oleh sistem, itu tidak ada, kita harus gugat Kemendak yang ditolak. Tidak, karena biasanya ditolaknya itu bukan karena esensi dari bisnisnya sendiri sebenarnya. Ditolaknya itu karena syarat-syarat formalitasnya dianggap kurang memenuhi biasanya. Gitu. Jadi misalnya, ternyata ini di surat kuasanya ada 2 orang.
kok di sini disebutkan hanya 1 orang. Jadi salah formalitas seperti itu. Sepanjang pengalaman saya, belum pernah ada penolakan permohonan pendaftaran waralaba karena bisnisnya dianggap tidak sesuai. Gitu. Jadi kita tidak bicara the merit of the business, bukan bicara inti dari bisnisnya, tapi formalitas saja. Jadi kita tidak harus memilah antara, jadi cara pandangnya harus dibedakan antara formalitas dan bukan formalitas. Karena kalau waralaba ini dia pure administrasi dan formalitas untuk memperoleh surat pendaftaran. Gitu. Jadi bukan terus digugat upaya hukum, itu tidak ada. Roland bisa lihat di peraturannya. Peraturannya itu jelas mengatur sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksinya itu apa aja. Gitu. Jadi dan persyaratan pendaftaran itu wajib. Kalau umpamanya kita atau pelaku usaha berkeberatan melakukan pendaftaran, ribet Bu, apa segala macam gitu. Ada opsi sebenarnya, ya sudah tidak usah harus melewati lini atau struktur waralaba. Ada opsi lain, ada lisensi, ada perjanjian kerjasama atau apa. Ketika kita bicara waralaba, kewajiban inilah yang akan berlaku. Dan syarat formalitasnya dan administrasinya harus dipenuhi. Sepertinya gitu ya Roland jawabannya. Jadi STPW-nya dibatalkan, apa upaya hukumnya? Upaya hukumnya di peraturan jelas kalau misalnya dia tidak diatur secara spesifik, mungkin bisa dilihat dari sistem pidananya, tapi kalau itu harus dilihat wajib relevan atau tidak. Karena pembatalannya itu pasti kan karena syarat formalitasnya tidak dipenuhi. Tadi saya bilang, salah satu yang bisa membatalkan STPW adalah apabila lalai mengajukan laporan tahunan. Tapi sudah diberikan dulu 3 warning secara tertulis. Lalai, kemudian dicabut. Gitu kan? Atau kemudian yang tadi saya bilang, karena haknya gagal. Jadi harus dilihat juga latar belakangnya. Namun kembali saya giring bahwa ini adalah syarat formalitas administrasi. Jadi mungkin Roland bisa lihat di peraturannya nantinya. Gitu ya Roland ya. Ada lagi Norma? Iya. Kita masih ada waktu berapa jam lagi? 15 menit ya? 15 menit lagi. Alright. Oke, selanjutnya dari Pak Baskara. Apa yang dimaksud dengan pendaftaran dengan banyak variasi? 1 brand, banyak turunan. Seperti yang dipaparkan narasumber, mungkin dapat dicontohkan? Oke, Pak Baskara, bisa tahu, semua tahu merek Gojek? Oke, Gojek adalah main brand. Ya, yang dimaksud turunan dari Gojek itu bisa yang namanya Go Clean by Gojek, umpamanya. Go Massage by Gojek, gitu. Go ini, go itu. Jadi merek derivatif itu bisa merupakan, jadi ada main brand, misalnya McDonald. McDonald adalah merek utamanya. Merek turunannya adalah Big Mac. Merek turunannya McDonald lagi adalah McFlurry. Merek ada McFries, itu adalah variasinya. Tapi merek utamanya adalah McDonald. Nah, McDonald variannya bisa 2 jenis. Variannya bisa McDonald dengan Big Mac atau McDonald dengan bentuk tampilan yang berbeda. Dengan misalnya kalau Gojek tadi ada Gojek saja tulisan Gojek, atau ada Gojek dengan kalau nggak salah gambar helm gitu. Atau Gojek saja dengan tulisan digojekin saja. Jadi ada elemen-elemen unsur-unsur tambahan yang memberikan daya pembeda bagi brand tersebut. Jadi variannya, tapi si main brandnya tetap ada, karena itulah yang akan digunakan kan. Karena elemen-elemen pembeda itulah yang akan dijadikan bahan pertimbangan juga oleh bagi pemeriksa merek dalam menilai suatu merek. Mereka akan menilai keseluruhannya. Pembedanya apa? Terlalu plain atau tidak? Kalau ada merek yang sama, samanya seberapa banyak presentasinya. Jadi apabila kita bisa memberikan daya-daya pembeda yang bisa cukup membedakan merek tersebut dari merek-merek yang mirip yang sudah terdaftar sebelumnya, itu bisa memberikan peluang bagi merek tersebut untuk terdaftar. Itu yang saya sebut variannya. Gitu. Sepertinya itu ya Norma? Iya, mungkin sedikit tambahan ya, untuk main brand-nya itu juga harus jelas disebutkan dalam prospektus ya Mbak Risti ya. Iya, betul. Nanti biasanya, betul Norma, saya tadi lupa, so thank you. Jadi biasanya di prospektus, selain dia melampirkan jenis-jenisnya, apa inti-inti dari waralaba tersebut, itu juga dilampirkan daftar. Dan itu biasanya dimintakan juga oleh Kemendak. Mereknya apa aja, gitu. Waktu IKEA itu banyak sekali. Mereknya ada, walaupun katanya hanya IKEA, dia ada IKEA hitam putih dalam bentuk lingkaran, IKEA saja hitam putih, IKEA kuning saja, IKEA biru saja, IKEA kuning. Jadi ada listnya.
Itu juga dilampirkan, betul kata Norma. Jadi variannya itu juga dilampirkan untuk sebagai satu syarat formalitas pendaftaran waralaba. Thank you ya Norma. Thank you. Selanjutnya dari Jenita. Mohon tanya, jika pendirian, baik pendaftaran, izin, dan lain-lain waralabanya belum dilakukan, namun sudah dijalankan atau dilakukan bisnis waralaba ke pihak ketiga atau franchisee, apakah ada akibat hukum dari bisnis tersebut? Oke, Mbak Jenita, Bu Jenita, saya jawab dari segi praktek ya. Kalau misalnya, berarti kan ini bisnis waralaba sudah berjalan tapi belum daftarkan gitu ya. Tidak ada akibat hukumnya. Gitu. Tapi apabila nanti ketahuan atau come to attention kepada si Kemendak akan menghibau, tolong segera didaftarkan. Jadi bukan kemudian bisnisnya jadi kolaps atau ditarik siupnya gitu ya, tapi akan dihimbau untuk segera didaftarkan gitu. Dan spirit dan attitude dari Kemendak sekarang adalah apabila Bapak Ibu sekalian enter into agreement dan memberikan kata-kata waralaba, perjanjian waralaba gitu ya, dan dalamnya mengatur segala sesuatu terkait waralaba, itu akan masuk dalam lingkup waralaba dengan oleh karenanya akan tunduk pada ketentuan dalam peraturan-peraturan terkait waralaba. Namun apabila ada perjanjian yang tidak dijudulkan waralaba dan tidak menyebutkan waralaba di dalamnya, itu dianggap tidak masuk dalam konteks waralaba. Jadi harus dilihat dengan benar perjanjiannya mengaturnya bagaimana. Tapi saran saya apabila memang dengan sadar dilakukan bahwa itu adalah bisnis waralaba, penuhi kewajiban untuk mendaftarkannya. Tidak akan diberikan sanksi. Nanti akan diberikan tinggal dipenuhi aja syarat formalitasnya untuk mendaftar. Karena kan prospektusnya harus disiapkan, perjanjiannya harus disiapkan untuk dilampirkan gitu ya. Saya pernah membantu klien saya juga soalnya. Jadi mereka sudah keburu berjalan tapi belum didaftarkan. Jadi pendaftaran mereka lakukan belakangan gitu ya. Dan itu bisa dilakukan dan tidak ada akibat hukum di dalamnya gitu. Namun kembali yang tadi saya bilang apabila itu terus berlanjut dan tidak terdaftar dan come into attention kepada Kemendak itu bisa dicolek segera terdaftar atau ini gitu. Jadi disarankan untuk segera didaftarkan. Ya, oke. Untuk selanjutnya dari Pak Leonardo Octavianus. Apakah kepemilikan hak waralaba bisa beralih? Jika dapat, hal apa saja yang wajib dilakukan oleh pemilik hak waralaba dan penerima waralaba? Oke, biasanya ini Pak Leonardo ini akan diatur dalam perjanjian. Biasanya ada yang namanya klausula yang non-competition atau klausula yang tidak boleh mengalihkan, gitu ya, klausula. Jadi biasanya ada klausula diatur dalam ketika saya bertindak untuk dan atas nama pemegang hak waralaba, ketika saya melihat perjanjian, saya akan memastikan bahwa selama term dari perjanjian tersebut, si penerima waralaba tidak boleh mengalihkan hak yang tercakup dalam perjanjian tersebut kecuali disetujui oleh saya atau disetujui oleh pemegang hak. Gitu. Jadi pengalihan itu tidak bisa dialihkan. Tapi kalau STPW itu tidak bisa beralih ya Pak. STPW itu melekat pada pemegangnya. Jadi ketika saya dan Norma, saya pemegang hak waralaba, Norma adalah penerima waralaba saya, kemudian Norma sama perjanjian sama saya berakhir, kemudian saya menunjuk X untuk jadi penerima waralaba saya baru. Penerima waralaba saya harus mengajukan STPW baru, tidak bisa menggunakan STPW yang dipegang oleh Norma. Jadi tidak bisa beralih. Kalau itu kita bicara STPW. Tapi hak untuk waralaba itu itu akan diatur oleh para pihak. Biasanya kalau di praktek itu diaturnya dalam klausula perjanjian. Bisa atau tidak dialihkan, kalau dialihkan apa syaratnya? Karena kan ada syarat, kalau beralih itu kan berarti kan ada syaratnya. Ada hutang piutangnya, ada kewajibannya gitu ya. Kemudian hal-hal spesifik yang harus diatur. Tapi kalau pertanyaannya bisa, tapi akan diatur dalam perjanjian secara khusus, Pak. Gitu. Oke. Selanjutnya dari Ibu Florentina, Mbak Risti, pengurusan pendaftaran atau perizinan waralaba biasanya diurus oleh penyedia jasa hukum spesifik terkait waralaba, ataukah biasanya diurus oleh pemilik waralaba itu sendiri? Bisa diurus sendiri? Bisa diurus sendiri, betul. Iya, bisa diurus sendiri kok, Bu Florentina.
tidak terbatas pada, ini berbeda dengan merek yang misalnya kalau asing harus menunjuk kuasa gitu ya, tapi kalau untuk waralaba itu bisa dilakukan sendiri oleh pelaku usahanya, tidak harus oleh kuasa hukum gitu. Karena bisa dilihat di laman websitenya Kemendak itu jelas kok persyaratannya, di peraturannya juga jelas bisa dilihat di situ, dan bisa dilakukan sendiri langsung tanpa harus melibatkan kuasa hukum. Kuasa hukum biasanya seperti saya sama Norma ini terlibat ketika melakukan legal review terhadap perjanjiannya umpamanya, dan biasanya pelaku usaha asing yang butuh bantuan karena harus compliance dengan peraturan di Indonesia. Tapi untuk sendiri itu bisa saja kok, Mbak Florentina. Iya, betul. Atau mungkin juga untuk pemberi waralaba lokal atau penerima waralaba lokal yang mengkontak konsultan hukum biasanya nggak mau repot aja. Ya, Jadi mereka mau terima beres. Iya, terima beres aja, betul sekali. Terus yang berikutnya adalah Pak Ade Oktobaran. Bagaimana proses pembatalan STPW jika permohonan mereknya ditolak? Belum ada preseden, Pak Ade. Jadi karena itu peraturannya masih sangat baru, jadi belum ada kasus di mana pembatalan STPW itu dilakukan apabila suatu permohonan merek ditolak. Jadi saya belum bisa memberikan contoh. Tapi sepanjang yang saya tahu, biasanya akan dicabut melalui surat resmi oleh Kemendak. Teknisnya bagaimana mereka tahu itu ditolak juga saya belum bisa memberikan informasi karena belum ada. Maksudnya gini, ketika bagaimana mereka tahu merek tersebut ditolak permohonan mereknya, karena kan kuasanya dipegang oleh kewenangannya di bawah Dirjen KI gitu ya. Itu juga saya belum bisa memberikan informasi karena belum ada ya Norma ya untuk case-nya. Iya. Tapi biasanya dengan surat resmi sih kalau melihat dari praktek-praktek sebelumnya untuk himbauan atau warning-warning yang diterbitkan oleh Kemendak. Iya, betul. Atau mungkin dari kesadaran sendiri dari pemberi waralabanya bahwa mereknya ini ditolak ternyata. Ya itu kayaknya agak susah ya, karena saya kemarin bantu ada salah satu klien yang minta dibantu, ternyata dia disurati karena dia merubah dari waralaba langsung menjadi lisensi dan tidak lapor. Oke. Gitu. Jadi itu mereka, saya tanya, Bapak mengajukan permohonan laporan annual reportnya nggak Pak? Tidak Bu. Itu juga tidak dicek oleh waralaba. Tapi begitu mereka oleh Kemendak, tapi begitu mereka sadar baru mereka surati. Jadi sekarang mereka lebih mengetatkan lagi sih untuk pemantauannya. Kalau dulu mereka sangat lenient, sangat relax untuk enforcement-nya gitu. Iya, betul. Oke. Kayaknya itu ya. Udah ya? Betul. Udah sih. We have it all? Wow. Demikian, sepertinya udah ya, Norma? Ya, udah 30 menit juga sih. Nggak berasa. Oke, saya serahkan ke Norma kalau begitu. Oke. Terima kasih ya Mbak Risti. Thank you Norma untuk supportnya. Ya, atas diskusinya yang cukup menarik. Semoga berguna dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan tukar pikiran bagi para peserta. Saya mohon izin Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Oke, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, untuk selanjutnya acara saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Sungguh materi yang luar biasa, namun sayangnya kita sampai di penghujung kegiatan. Sebelumnya akan ada penyerahan simbolis e-sertifikat oleh Ibu Nadia Peggy Jayadiningrat SHM Home, selaku pengurus HIKAT dan alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti Angkatan 94. Kepada Ibu Nadia dipersilahkan. Terima kasih. Berikut saya sebagai perwakilan dari HIKAT dan PSHKI, saya ingin menyampaikan sertifikat kepada para narasumber kita hari ini, moderator dan MC. Pertama untuk narasumber Mbak Risti Wulansari SH, sebagai alumni dari FH Sakti Angkatan 95. Terima kasih Mbak Risti atas partisipasinya dan materinya sangat menarik. Saya percaya ini akan sangat berguna bagi kita semua, para stakeholder, pemangku bisnis, dan pihak-pihak terkait.
Sertifikat hari ini diberikan kepada Risti Wulansari SH atas partisipasinya sebagai narasumber dalam acara virtual IP Training Series 5 yang berjudul Keterkaitan dan Pentingnya Suatu Brand pada Bisnis Waralaba di Indonesia. Diselenggarakan hari ini, Rabu 16 September 2020. Demikian sertifikat secara simbolis diberikan kepada Mbak Risti. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nadia. Ya. Next. Sertifikat juga diberikan kepada moderator hari ini, Mbak Norma Mutalib SHLLM, atas partisipasinya sebagai moderator dalam acara virtual IP Training Series 5, bertema keterkaitan dan pentingnya suatu brand pada bisnis waralaba di Indonesia, diselenggarakan pada hari ini, Rabu 16 September 2020. Terima kasih atas partisipasinya, Mbak Norma. Terima kasih, Mbak Nadia. Dan terakhir, sertifikat diberikan secara simbolis kepada MC kita. Bisa tolong ditampilkan sertifikatnya? MC kita Mbak Syafira Medinila Sutrisno atas partisipasinya sebagai MC dalam acara virtual IP Training Series 5 bertema keterkaitan dan pentingnya suatu brand pada bisnis waralaba di Indonesia pada hari ini Rabu 16 September 2020. Terima kasih Mbak Syafira atas partisipasinya hari ini. Terima kasih, Bu. Demikian dikembalikan kepada Terima kasih, Bu. Sebelum saya menutup kegiatan ini, izinkan saya untuk mengambil dokumentasi. Mohon kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya untuk menyalakan fitur audionya sebentar untuk sesi dokumentasi. Langsung saya ambil ya, Bapak, Ibu. 1, 2. Kita bagi 5 sesi karena ada 5 slide ya. 1, 2. Oke. Ya. Yang ketiga. 1, 2. Yang keempat ya, Bapak Ibu. 1, 2. Dan yang terakhir. 1, 2. Ya. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Demikian kegiatan ini telah dilaksanakan. Untuk mendapatkan info lebih lanjut terkait kegiatan HIKAT, boleh di-follow Instagram HIKAT di @hikat.id. Baik, tak ada gading yang tak retak, saya sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika dalam memandu kegiatan terdapat salah kata dan perilaku. Saya, Syafira Medinila Sutrisno, mengucapkan terima kasih kepada PSHKI dan HIKAT yang telah memfasilitasi kegiatan ini, kepada narasumber, moderator, dan Bapak dan Ibu yang telah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mohon pamit. Selamat siang.